Secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi, yang akrab dipanggil Mas Awi, dan juga Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Herianto. Mas Gun, Mas Awi, Selamat pagi, Bang Mas Bayu. Habibur Rahman, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Waalaikumsalam. Ya, Siap. ya, Bang Habibur Rahman, udah beberapa hari ini tentu Kompas TV secara langsung sempat ketemu Bang Habibur Rahman di gedung parlemen, bilang itu bukan Gerindra. Udah diselidiki lagi, ini memang bukan Gerindra. Soalnya Pak Prabowo dipajang Indonesia Raya, jargonnya Gerindra dipajang, bukannya? Ya, kita udah cek bukan bagian dari Partai Gerindra. Ya, tapi sekali lagi begitu, apakah ini berarti Bang Habibur Rahman menganggap ini salah satu keuntungan juga buat Gerindra dan Pak Prabowo, siapapun yang memasang, Anda menilai ini sebagai sebuah yang positif soalnya? Kami mengatakan bahwa pemasangan banner baliho billboard tersebut sama sekali tidak merugikan kami dan kami tidak keberatan. Ya, tapi sebagai bangsa saya pikir itu pesan yang sangat bagus. Kenapa? Karena pesan tersebut mengendorse persatuan. Kita tahu Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua tokoh bangsa. Kebetulan saat ini posisinya satu presiden, satu menhan. Yang sempat berseteru di dua pemilu terakhir dengan cukup seru. Ya. Tapi ketika beliau berdua bersatu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat positif untuk bangsa, yaitu kerja maksimal di pos masing-masing. Kita tahu Pak Prabowo di hampir semua lembaga survei disebut sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik. Lalu secara keseluruhan kinerja Pak Jokowi ya menjelang akhir pemerintahan ini justru mendapat apresiasi masyarakat. Approval rating beliau bahkan tembus di angka 80%. Ya. Artinya sesuatu yang dahulu kita lihat agak janggal ya, masa mantan kompetitor menjadi menteri, masa itu dalam tanda kutip malah bersatu. Nah, menunjukkan hasil yang sangat-sangat luar biasa ya, hasil yang sangat menggembirakan. Nah itu dia. Jadi kalau gambar tersebut ya, isinya kan gambar Pak Prabowo Menhan, Pak Jokowi Presiden, lalu kalau nggak salah menang bersama untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya itu kan bukan hanya merujuk ke Partai Gerindra ya, tapi merujuk kita sebagai bangsa secara keseluruhan. Jadi nggak ada yang salah dengan pesan di billboard tersebut dan justru kami sangat mengapresiasinya. Ya, tapi di Lampung kader Gerindra memasang beberapa poster atau baliho juga berkaitan dengan Pak Jokowi yang mengatakan tahun 2024 waktunya untuk Pak Prabowo, gitu, gilirannya Pak Prabowo. Ini nggak berhubungan? Atau dalam artian, Bang Habibur Rahman, baliho yang di Keramat di Jakarta ini adalah simbol bahwa ingin disampaikan bahwa Pak Prabowo ini didukung, di-endorse oleh Pak Jokowi. Makanya bagi Bang Habibur Rahman dan Gerindra ini bagus-bagus saja? Memang sangat pengaruh ya, endorse dari Pak Jokowi ini? Tidak melihat seteknis dan sejauh itu, tapi namanya dukungan dari seorang tokoh bangsa seperti Pak Jokowi, ya, orang yang memimpin Indonesia dengan baik, orang yang pengikutnya banyak sekali, ya, orang yang punya karakter, punya prestasi luar biasa, tentu sangat-sangat positif nilainya bagi siapapun, termasuk dan juga bagi kami. Ya. Jadi sangat berpengaruh pasti terhadap siapapun. Oke. Saya ke Mas Awi dulu. Mas Awi, ternyata pendukung Pak Jokowi ini nggak solid nih. Jadi ada yang ke Pak Prabowo karena sudah dibuktikan dari paket pengantar di Solo, Jawa Tengah. Dan kemudian walaupun ini tidak mengganggu Pak Ganjar sih katanya. Pak Ganjar bilang sebagian besar masih akan bersama dia begitu, pendukung Pak Jokowi. Benar, ini nggak mengkhawatirkan? Karena seharusnya kan lebih baik kalau solid, Mas Awi. Ya, itu hebatnya Pak Jokowi sebagai negarawan. Tapi yang jelas
asosiasi Pak Jokowi itu lebih dekat kepada Pak Ganjar. Nah, kalau kemudian ada yang dianggap mengendorse Pak Prabowo dan calon yang lain misalkan, ya biasa saja, kan tidak mungkin juga dalam politik di Indonesia itu 100% solid gitu. Ya, Nah, kalau kemudian ada sebagian yang melebar ataupun berpindah lain hati, ya biasa saja. Tetapi mayoriti itu masih bersama Pak Ganjar, kalau irisannya Pak Jokowi. kalau Nah, sedikit Mas Awi, kenapa Mas Awi ya, mengatakan bahwa Pak Prabowo tetap sama Pak Ganjar? Tanda-tandanya apa? Karena lebih banyak tanda-tanda ke Pak Prabowo kalau saya sebagai orang maksudnya masyarakat. Pak, gitu ya. Pak Jokowi ke Pak Ganjar itu Ya. terlihat. Pertama, dalam beberapa kali kesempatan beliau mengendorse nama Pak Ganjar, meskipun dengan simbol-simbol. Yang kedua, ketika deklarasi Ganjar sebagai calon presiden, Pak Jokowi hadir. Ya. Terus kemudian setelah itu beberapa momentum, misalkan sholat Idul Fitri dan seterusnya. Dan Solo. terakhir kemarin ketika kita peresmian kantor sekretariat relawan di Jakarta, kalau soal foto, ya foto Pak Jokowi malah lengkap di situ. Ada foto Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Ganjar, itu foto presiden semua, termasuk Pak Ganjar presiden 2024-2029 insya Allah. Gitu kan. Jadi, Ada Bu jadi Mega, mantan presiden. iya, ada Bung Karno, ada Pak Jokowi, ada Pak Ganjar. Oh, jadi ini Nah, foto-foto ini akan beredar dong, baliho-balihonya Oh, sebentar lagi. oh, sudah beredar kemarin itu coba di Jalan Diponegoro di sekretariat relawan itu gede sekali itu foto Pak Ganjar Oh, berdampingan dengan Pak Jokowi. Nah, bisa diartikan Pak Ganjar sebagai penerus Jokowi. Kalau dalam konteks pemerintahan, Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Ganjar sebagai gubernur. Sama ketika foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nggak ada yang beda saya kira. jadi nggak mengkhawatirkan ya bagi pendukung Pak Ganjar dalam hal ini P3 juga bahwa ini hal yang biasa, begitu? Sama sekali tidak mengkhawatirkan kami. Sekali lagi, kalau soal ada yang berbeda pendapat, ya sudah pastilah tidak akan Ya. 100%. Tidak ada partai politik di sini bisa mensolidkan barisan 100%. Tidak ada. Karena kalau bicara struktur, oke 100%. Tapi bicara kader, itu kan memotretnya alat ukurnya sangat susah. Gitu. Ya. Setuju. Oke. Mas Gun, Anda melihat soal baliho, saya kepinginnya agak sedikit di sini. Ini kan soal baliho itu sebuah hal yang biasa menjelang Pilpres, menjelang masa kampanye ya kan Mas Gun. Mau foto dengan siapa saja calon presiden sah saja, tapi tampaknya endorse seorang Presiden Jokowi, siapa penerus berikutnya, ini ternyata jadi cukup penting. Saya salah atau tidak? Mas Gun, analisa Anda. Ya, tidak salah apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu ya, bahwa Pak Jokowi presiden dengan beragam publisitas politik yang masih melekat pada beliau, kemudian juga punya basis pendukung ya, yang itu tentu diharapkan shifting ya, dan itu kemudian peralihan nanti suara dari pendukung Pak Jokowi itu kemana, itu biasanya juga ada semacam stimulannya atau rangsangannya dari siapa? Dari figur utamanya yaitu Pak Jokowi. Oh. Bandul politik Pak Jokowi tentu akan diharapkan dibaca oleh halayak sehingga melahirkan yang disebut dengan preferensi ya politik pada sosok yang akan mencapreskan diri di 2024. Nah, masalahnya adalah baliho sejenis ini kan konsepnya bukan kampanye, tapi konsepnya itu adalah publisitas politik. Ya. Kampanye itu nanti berbatas waktunya, sementara publisitas politik itu kapan aja bisa dilakukan. Mas Bayu, kalau ditanya ke Mas Habib tadi, siapa yang memasang? Tentu kan juga Mas Habib tidak bisa mengontrol seluruh baliho yang akan terpasang, ya kan? Ya. Oke, jadi saya kalau soal baliho ini mengacu kepada apa yang ada di Keramat begitu. Ya. Bukan Gerindra yang pasang, tapi ini adalah sesuatu yang wajar saja sebetulnya, tapi menguntungkan sebagian pihak kalau bisa dilihat dari sisi komunikasi politik bahwa ini publisitas politik, hal ini masih wajar saja dan kita akan melihat
baliho-baliho lain nanti seperti tadi Mas Awi bilang, bisa saja kan sebentar lagi juga ada gambar-gambar atau foto Pak Jokowi dengan Pak Ganjar di beberapa kesempatan. Akan terlihat seperti itu. Begitu untuk mempengaruhi publik, Mas Gun? Ya, memang akan semakin intens ya menjelang musim kontestasi itu mendekati fase menentukan seperti masa kampanye, itu akan semakin banyak beredarnya baliho atau pesan politik apapun ya di ruang-ruang publik ya, yang itu kemudian kalau saya maknai dari perspektif publik tentu butuh kehati-hatian supaya kemudian kepatutan publik itu juga tetap terpelihara gitu. Misalnya ya, Pak Jokowi kan tentu sebagai presiden yang kemudian posisinya harus berdiri di atas semua kandidat ya, baik itu Pak Prabowo, kemudian misalnya Pak Ganjar ataupun orang lain yang potensi maju sebetulnya seperti Pak Anies Baswedan, sehingga jarak dalam konteks misalnya pola hubungan ya yang terbaca oleh publik itu juga penting untuk kemudian diposisikan secara proporsional. Endorsement yang kemudian masif, eksesif itu tentu dalam beberapa hal akan menguntungkan salah satu kandidatnya. Pak Prabowo diuntungkan oleh endorsement politik yang kemudian muncul dari pesan menang bersama Indonesia Raya begitu, karena akan diasumsikan ya punya namanya politik asosiatif antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pun demikian bisa seperti Mas Awi tadi sampaikan, bisa aja beredar lagi foto-foto yang diidentifikasi endorsement misalnya Pak Jokowi pada Pak Ganjar. Ya, dua-duanya kan sebut aja all president men gitu ya kan. Nah, itu yang mungkin harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena bisa aja juga muncul kandidat lain yang mungkin bukan berada dari circle-nya Pak Presiden. Sehingga dalam konteks ruang publik, ya kan Pak Jokowi itu juga harus menjaga bahwa beliau berdiri di atas semua kepentingan capres-capres yang berkontestasi. Meskipun tentu ya dalam beberapa hal akan ada irisan politik Pak Jokowi dengan atau lebih ya proporsinya lebih pada 1-2 pasangan lain. Oke. Kalau Mas Gun menilai ini berkaitan dengan Pak Jokowi yang kita sebagai publik melihatnya sekarang masih agak cenderung kepada dua calon, Ganjar dan Prabowo, dengan munculnya foto-foto, baliho, dan mungkin masih akan ada ke depan, ini siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Kalau dari beberapa survei kan, termasuk survei di Bank Kompas mengatakan tampaknya endorse dari Pak Jokowi ini punya pengaruh cukup besar dengan elektabilitas sampai saat ini untuk Pak Prabowo terutama. Anda setuju, Mas Gun? Iya, kalau dalam fase kontemporer ya, dalam waktu beberapa belakangan ini, itu potensi keterpilihan ya, naiknya tingkat keterpilihan Pak Prabowo itu sangat terbantu sekali dengan politik asosiatifnya dengan Pak Jokowi. Ya, kehadiran misalnya aktivitas bersama, kemudian juga statement-statement Pak Jokowi, sekaligus juga inisiasi pertemuan misalnya Pak Prabowo dengan orang, sebut aja misalnya dengan Gibran atau orang-orang di sini Pak Jokowi, itu turut diidentifikasi gitu ya, bahwa tidak ada hambatan psikologis, sekaligus merepresentasikan, dianggap nih ya, merepresentasikan bahwa ada potensi bandul Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo, sehingga kemudian dengan sendirinya kan menaikkan yang disebut dengan preferensi dukungan publik pada Pak Prabowo. Meskipun tentu ini juga jangan jumping conclusion, artinya jangan kemudian kita menyimpulkan bahwa sudah pasti bandul politik ke Pak Prabowo. Kenapa? Karena politik dalam 1-2 bulan ke depan ini akan sangat dinamis tergantung pada negosiasi politik di antara kekuatan real. Ya. Oke. Mas Awi, ada tanggapan bahwa asumsi publik saat ini dari beberapa gestur politik Pak Prabowo bahkan itu lebih terasosiasi Pak Jokowi endorse-nya ke Pak Prabowo? Ada tanggapan? Ya itu kan perasaan Pak Prabowo gitu. Tapi kalau menilik hasil lembaga survei itu kan menunjukkan cukup kuat asosiasi preferensi politiknya pendukung Jokowi itu ke Ganjar Pranowo. Tapi sekali lagi ini momentum masih panjang. Iya. Jadi
masih ada sekitar 8 bulan ke depan menuju pemilu. Belum lagi nanti yang menentukan adalah pasangan dari masing-masing calon presiden. Nah, itu juga berpengaruh dan juga performa kinerja kabinet selama setahun ke depan. Itu juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi persepsi publik. Kalau Pak Ganjar sendiri sebentar lagi sebagai gubernur, beliau selesai di bulan September. Setelah itu kan tidak menjabat apapun di pemerintahan. Bisa lebih fleksibel, bisa lebih bebas dalam melakukan konsolidasi politik. Oke. Mas Habibur Rahman, menutup bagian pertama, apa emang ini menjadi modal utama yang begitu dikedepankan? Saya mengacu di Lampung, kader Gerindra mengakui memang memasang itu baliho Jokowi dengan Prabowo sedemikian rupa agar lebih terlihat kesannya, asumsinya kepada publik Pak Jokowi memang endorse-nya Pak Prabowo. Sebegitu penting atau modalnya? Saya meyakini sebenarnya bukan cuma itu, Mas Habibur Rahman. Ya, saya beberapa kali sampaikan ya dalam beberapa survei terakhir kan dikatakan elektabilitas Pak Prabowo sudah crossing ya, sudah melampaui Pak Ganjar. Ya. Nah, apa dua penyebabnya itu Prabowo efek dan Jokowi efek. Ya. Dan kinerja beliau di Kemenhan itu luar biasa. Lalu konsolidasi Partai Gerindra ya dengan pasukan legislatornya di seluruh Indonesia juga luar biasa. Terbukti kan elektabilitas Partai Gerindra juga meroket. Nah, itu kan buah kerja keras Pak Prabowo dan kader-kader Gerindra. Tapi Jokowi efek juga penting. Beliau tokoh bangsa, beliau presiden saat ini, beliau sosok yang kita hormati. Beliau kita nggak mau menilai lah. Itu urusannya Mas Gun-Gun ya, tadi mengatakan lebih ke Pak Prabowo dan lain sebagainya. Tapi kami memandang penting ya gestur politik kedekatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kenapa? Karena beliau berdua ini ternyata dan terbukti dalam satu narasi, dalam satu frekuensi besar yang sama, ya, yaitu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, terutama juga di konteks internasional. Apa yang dilakukan, diucapkan Pak Jokowi, misalnya soal nikel, ya, kemudian soal saham Freeport, di mana menguatkan posisi kita sebagai bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain. Itu kan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam setiap kampanye sejak beberapa kampanye Pilpres terakhir. Jadi narasinya sama gitu loh. Sudah klop sekali ya beliau berdua ini. Ternyata Pak Jokowi sosok yang mengimplementasikan langsung ya memang secara garis besar pandangan ideologisnya sama, mengimplementasikan langsung apa yang Pak Prabowo juga sampaikan gitu, soal bagaimana kekayaan kita tidak mengalir keluar. Itu terjawab ya, dilakukan oleh Pak Jokowi di konteks nikel tadi ya kan. Itu makanya kami mau dinilai lebih banyak dukungan ke Pak Ganjar, ya monggo-monggo saja kalau pengamat yang bilang. Tapi dalam konteks ikhtiar, kami ingin menyampaikan bahwa kami ya satu frekuensi dengan Pak Jokowi dan kami berkomitmen ya untuk melanjutkan semua legasi Pak Jokowi. Kalau Anda nyimak pidato Pak Jokowi di acara hari ulang tahun Gerindra beberapa bulan yang lalu, bulan Februari, disampaikan bahwa totalitas support Partai Gerindra di DPR ya terhadap semua kebijakan Pak Jokowi pemerintahan selama ini sangat luar biasa. Yaitu karena adanya kesamaan frekuensi tadi. Ya, oke. Nanti akan ditanggapi Mas Sawi, Ahmad Baidowi setelah jeda. Jadi tetap bersama kami untuk urusan baliho ini, mendukung, mengendorse dari Pak Jokowi kepada dua calon, Ganjar atau Prabowo. Kami segera kembali.